As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak menyapa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan juga senantiasa membimbing kita kepada siratul mustaqim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan biografi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dalam rubrik Sirah Nabawiyah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan peri kehidupan beliau sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang mulia, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ini adalah pernikahan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau berusia 25 tahun. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW menjalani rumah tangga dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an. Rumah tangga yang bahagia tentu saja, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak-anak dari Khadijah. Ya. Nabi Muhammad SAW memiliki 6 orang anak, 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dan kemudian beliau pun melanjutkan kehidupan beliau seperti halnya manusia yang lainnya sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu beliau mencari penghidupan dengan cara berdagang, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beliau sebelum pernikahan dengan Khadijah. Nah, waktu pun terus berlalu dan Nabi ketika itu memasuki usia 35 tahun. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berusia 35 tahun, terjadi satu peristiwa, dan ini termasuk peristiwa yang besar di kota Mekah. Apa itu? Yaitu peristiwa pembangunan ulang atau pemugaran Ka'bah. Seperti kita ketahui bahwa Ka'bah adalah simbol dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah yang pembangunannya dilakukan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam merupakan simbol agama, juga simbol agama masyarakat Quraisy. Mereka sangat mensucikan, sangat menghormati dan memuliakan Ka'bah. Walaupun di saat yang bersamaan mereka juga melakukan kesyirikan-kesyirikan. Tetapi penghormatan dan pemuliaan mereka terhadap Ka'bah tetap berada di hati-hati mereka. Nah, ketika itu Ka'bah masih berbentuk bangunan ataupun bentuk yang sangat sederhana. Ka'bah tidak lebih dari hanya beberapa atau hanya tumpukan batu yang kemudian membentuk sudut-sudut tertentu, memiliki 2 sudut. Ya, yang kita mungkin kalau kita gambarkan itu seperti huruf D kapital, ya, sudut yang lurus dan ada yang sudut setengah lingkaran. Nah, ini bangunannya atau bentuknya sangat sederhana, terdiri dari tumpukan-tumpukan batu yang tidak ada yang merekatkan antara satu batu dengan batu yang lainnya. Ya, jadi ini sangat rapuh sekali. Sampai terjadi kemudian banjir besar yang menimpa kota Mekah, sehingga bangunan Ka'bah yang tadi hanya tumpukan batu tanpa ada perekat dan tanpa pondasi ini kemudian menjadi hancur atau rusak. Nah, tentu saja ketika itu kalau pondasinya kena hantam, ya, maka bangunan-bangunan yang di atasnya juga akan roboh sebagiannya. Dan itulah yang terjadi. Maka ketika itu penduduk Mekah mereka mengadakan pertemuan. Bagaimana sikap mereka terhadap bangunan Ka'bah yang nyaris roboh ini. Ya, sebagian lagi ketika di dalam pembahasan tersebut, sebagian masyarakat Mekah, dan ini sebagian besar masyarakat Mekah, mereka menghendaki Ka'bah dibiarkan begitu saja. Karena kalau memugar artinya harus untuk menghancurkan total lantas kemudian dibangun lagi.
Ya, dan kalau menghancurkan Ka'bah mereka sudah tahu akibatnya, karena ya puluhan tahun yang lalu ada orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, lantas kemudian Allah binasakan. Dan mereka khawatir itu terjadi pada diri mereka, yaitu ketika mereka memugar kembali Ka'bah, menghancurkan lantas ingin membangunnya kembali, itu tidak bisa terlaksana karena Allah akan murka. Nah, kecuali ada beberapa orang Quraisy, ya, di antara mereka adalah seseorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ya. Al-Walid bin Mughirah ketika itu dia mengatakan, biarkan saya yang menggali pondasinya. Saya akan menggali pondasinya, menghancurkan bangunannya, lantas kita akan kembali membangunnya. Ya, kalian cukup bantu saya. Ya, tetapi mereka penduduk Mekah sama sekali tidak mau membantu Al-Walid bin Mughirah karena khawatir kualat. Karena khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka seperti yang terjadi pada pasukan bergajah milik Abraha. Ya. Nah, ketika itu Al-Walid bin Mughirah tetap mengajak dan dia mengatakan, "Aturiduna bihadmihal islah amil isa'ah." Kalian ini ketika memugar Ka'bah, apakah kalian menghendaki untuk memperbaikinya atau justru kalian ingin menghancurkannya total? Ya, maka mereka tentu akan mengatakan, ya tentu kita ingin perbaiki. Ya, maka kemudian Al-Walid bin Mughirah mengatakan, fa innallaha la yuhlikul muslihin. Ya, kalau kalian itu ingin memperbaikinya, ya ingin menjadikan keadaannya lebih baik, ya, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang menginginkan perbaikan. Ya, tapi walaupun demikian, mereka tetap bersikukuh tidak mau menggali, tidak mau menghancurkan Ka'bah untuk dibangun lebih baik karena khawatir tadi. Ya, sampai kemudian Al-Walid bin Mughirah sendirilah yang kemudian menggali pondasi dari Ka'bah itu untuk dibangun. Nah, orang-orang hanya memperhatikannya. Mereka mengatakan, kita tunggu apa yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah. Kalau Al-Walid bin Mughirah itu celaka, maka kita sama sekali nggak akan melakukannya. Tapi kalau Al-Walid bin Mughirah di besok harinya dia masih baik-baik saja, kita akan membantunya. Ya. Nah, setelah seharian dia menggali pondasi Ka'bah, maka Al-Walid bin Mughirah kemudian pulang dan istirahat di rumah. Maka orang-orang Quraisy menanti nasib dari Al-Walid bin Mughirah itu. Sebagian mengatakan Al-Walid mungkin setelah tidur tidak akan bisa bangun lagi, gitu ya. Tapi sebagian yang lain masih menunggu. Sampai di pagi hari, ternyata Al-Walid bin Mughirah datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bugar, ya. Dan mereka yakin kalau itu berarti ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun setelah itu membantu Al-Walid bin Mughirah untuk memugar Ka'bah. Nah, setelah dinding-dindingnya dan pondasinya dihancurkan, mulailah orang-orang Mekah kemudian ketika itu merencanakan pembangunan seperti apa. Nah, kebetulan di Mekah itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ya, sehingga mereka kemudian mengumpulkan harta-harta mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Dan mereka lebih selektif lagi, yaitu mereka berusaha untuk apa yang diberikan, apa yang disumbangkan di dalam pembangunan Ka'bah ini tidak ada dari hasil harta haram atau hasil perniagaan, hasil bisnis yang haram. Maka mereka selektif betul, ya. Sebagian di antara mereka mengatakan, ya ma'syar Quraisy, la tadkhulu fi bina'iha min kasbihim illa tayyiba. La yadkhulu fiha mahru baghi wala bai'ur riba wala muzlimatu ahadim minan nas. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian gunakan dalam pembangunan Ka'bah ini kecuali harta yang benar-benar baik, harta yang benar-benar halal, ya. Jangan sampai ada di dalamnya harta-harta haram seperti hasil perzinahan, jual beli dengan sistem riba, atau hasil menzalimi orang lain. Nah, karena memang sedang paceklik, kemudian juga sumbangannya pun harus benar-benar dipastikan bahwa ini adalah berasal dari harta yang halal, maka mereka mendapatkan sedikit. Sehingga pemugaran Ka'bah itu tidak seperti sebagaimana sebelum dibangun. Yaitu mereka hanya sanggup untuk membangun dinding Ka'bah, ya, yang lebih kecil daripada seharusnya.
Sehingga yang tadi kalau kita bayangkan huruf D, ya, maka mereka memisahkan antara setengah lingkarannya dengan seperempatnya atau dengan segitiga, dengan persegi panjangnya. Dan mereka hanya membangun yang persegi panjangnya. Padahal yang setengah lingkaran itu juga bagian dari Ka'bah. Gitu ya. Kenapa? Karena memang sumber daya keuangannya itu tidak mencukupi. Gitu ya. Nah, tetapi mereka dengan penuh semangat mengharapkan kebaikan terjadi. Ya, mereka kemudian bergotong royong. Ya, seluruh puak atau kabilah Quraisy ikut serta, termasuk Bani Hashim dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau ikut serta di dalam pembangunan Ka'bah itu, ikut kerja bakti. Ya, nah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau kerja bakti ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ketika mengangkat batu, mungkin mengangkat perekat dari yang lain-lainnya, ya Nabi Muhammad SAW tetap menggunakan kain, ya kain atau seperti mungkin beliau ada pakaian atau celana panjang bagian dalam, ya atau celana kita nggak tahu pasti seperti apa. Cuma beliau menggunakan pakaian yang menutup dari dalam dan juga menutup dari luar. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pakaian luarnya ini tersingkap, nah maka mungkin akan sebagian dari aurat beliau akan terlihat, entah bagian lutut, entah bagian paha beliau akan terlihat. Ya. Nah, ketika melihat itu, Abbas melihat Nabi kok agak kagok, gitu. Ya, maka ketika itu Abbas bin Abdul Muthalib memerintahkan kepada Nabi, ya, yaitu kainmu, sarungmu itu singkirin dulu. Ya, coba singkirkan dulu, pakai dia di lehermu. Gitu kan? Karena mungkin kalau pakai sarung agak ribet gitu ya, tapi kalau pakai celana pendek itu mungkin akan lebih gesit gitu ya. Nah, Nabi coba untuk mengikuti, beliau lepas sedikit ya sebentar sarungnya itu, tapi kemudian yang terjadi beliau tersungkur, jatuh gitu ya. Dan ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Nabi Muhammad SAW itu tersingkap auratnya. Ya. Maka hal itu tidak terjadi, beliau kembali menggunakan kain atau sarung beliau dan kemudian kembali membangun Ka'bah, gitu ya. Nah, kemudian setiap bagian dari orang-orang Quraisy ketika itu ikut bagian, ya. Masing-masing dapat bagian, misalkan untuk sudut sebelah sini ini terdiri dari kabilah kabilah-kabilah, ya. Yang lainnya membangun sudut yang lain, ya. Masing-masing dapat bagiannya, gitu ya. Sampai hampir jadi Ka'bah itu, karena Ka'bah itu ya di awal-awal Ka'bah itu tingginya hanya 4 meter ya. Lantas kemudian oleh orang Quraisy pada pemugaran waktu itu ditinggikan ya sampai tingginya sampai 8 sampai 10 meter dan pondasinya juga dibuat tinggi supaya nanti bisa meletakkan pintu lebih tinggi. Ya. Nah, tujuannya adalah tentu saja tujuannya agar lebih aman dari banjir. Ya, dan lebih kokoh ya. Dan agar tidak semua orang ya atau siapa saja bisa memasuki Ka'bah gitu ya. Jadi ada untuk menyeleksi seperti itu gitu ya. Nah, ketika sudah mau hampir beres, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagian siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ya adalah sebuah batu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah batu yang berasal dari surga yang diletakkan ya di salah satu dinding Ka'bah gitu ya. Nah, setelah kan dipugar batu itu dicopot dulu ya. Lantas ketika mau selesai batu itu akan diletakkan di tempatnya semula. Nah, tetapi mereka belum sepakat siapa yang akan meletakkan batu tersebut di tempatnya. Nah, dan mereka mengetahui sekali ya, mereka makanya sangat antusias begitu menjaga sumber keuangan mereka. Ya, bahkan setiap kabilah itu mereka ikut serta mengerjakan bagian-bagian tertentu karena ini adalah kemuliaan buat mereka. Ya, apalagi Hajar Aswad ini juga adalah kemuliaan yang besar. Siapa yang bisa meletakkan atau siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu di dindingnya, ini suatu kemuliaan yang sangat besar. Maka mereka berlomba-lomba berebut untuk merasa paling berhak untuk memasukkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Ya, nah karena memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya ini itu hanya akan diberikan kepada satu kabilah, masing-masing merasa lebih berhak.
Maka terjadilah perselisihan dan perebutan, masing-masing merasa berhak dan yang lain tidak berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Dan hampir saja mereka berperang satu sama lainnya, bahkan mereka setiap kabilah siap perang, siap mati demi mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Maka saat itu yang tadinya adalah sebuah kegiatan kerja bakti, ya, yang riang, gembira, penuh kesemangatan, tiba-tiba berpotensi menjadi ajang pertumpahan darah. Ya, ajang pertumpahan darah yang sangat mengkhawatirkan. Ya, nah kemudian ketika mereka sudah hampir berperang satu sama lain hanya karena masalah meletakkan itu, ada orang yang paling tua di tengah-tengah masyarakat Quraisy, namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, Abu Umayyah Al-Mughirah ini dia memiliki satu ide, dan idenya ini didengarkan oleh orang-orang Quraisy yang lain karena dia termasuk yang paling senior. Dia mengatakan, ya ma'syarah Quraisy, ij'alu bainakum fima tahtalifuna fihi awwalu may yadkhulu min babi hadha. Ya, yaqdi bainakum fihi. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau kita tunggu siapapun orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu Masjidil Haram, ya. Lalu orang itu kita akan angkat untuk menyelesaikan perkara, untuk memilih siapa di antara kita yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu di dindingnya. Nah, mereka setuju, ya, karena tidak dipilih satu kabilah, tapi diberikan kepada satu orang yang mereka yakin itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau orang itu lantas kemudian menunjuk satu kabilah, mereka akan ridho. Ya, yang jelas bukan ya satu di antara mereka merasa lebih berhak pada yang lainnya. Ya, akhirnya mereka nunggu, ya. Maka mereka menunggu sampai kemudian datang satu sosok yang masuk dari pintu masjid yang itu. Dan tahukah kita siapa yang masuk itu? Yang pertama kali masuk itu, yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana respon masyarakat Quraisy? Nah, mereka masyarakat Quraisy itu kenal betul dengan Nabi. Setiap mereka, setiap kabilah, setiap suku itu kenal benar dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka melihat Nabi muncul dari pintu itu, mereka mengatakan, ternyata Al-Amin. Ternyata ini adalah Muhammad yang sangat dapat dipercaya. Sungguh kami telah ridha nanti apapun yang diputuskan oleh Muhammad SAW. Ya, mungkin mereka akan menganggap Nabi akan memberikan kepada kabilahnya, yaitu Bani Hashim, atau kepada kabilah yang lain, tapi mereka ridha dengan keputusan Nabi. Nah, hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah. Walaupun Nabi berasal dari Bani Hashim, walaupun ada kabilah-kabilah lain yang secara kekuatan mereka lebih banyak, ya, sehingga kalaupun diberikan kepada mereka itu memang layak, tetapi Nabi menganggap kejadian ini adalah simbol persatuan. Dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, Nabi membagi rata agar setiap kabilah punya andil untuk meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Bagaimana caranya? Yaitu Nabi membentangkan kain yang lebar, meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah kain tersebut, dan diminta setiap kabilah mengambil ujung-ujung dari kain itu untuk nanti digotong beramai-ramai memasukkan Hajar Aswad kepada dinding Ka'bah. Ya, dengan demikian setiap kabilah merasa ikut serta untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, dan itu mereka tambah ridho. Ya, tadi keputusan apapun yang diberikan oleh Nabi, maka mereka akan ridho. Ya, nah apalagi setelah Nabi memberikan porsi kepada setiap suku, setiap kabilah, porsi mereka untuk meletakkan dinding, ya, meletakkan Hajar Aswad di dindingnya. Nah, jadi akhirnya, ya hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesailah pembangunan Ka'bah dan mereka puas karena telah merenovasi Ka'bah, ya, kembali membangun kembali Ka'bah, situs atau tempat suci bagi mereka. Dan mereka ridha, mereka senang karena puas karena mereka memberikan harta mereka yang terbaik, bukan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram,
ya, dan mereka juga selamat dari perpecahan karena solusi yang diberikan oleh seorang di antara mereka yang dijuluki Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW yang ketika itu berusia 35 tahun. Nah, selesai kejadian sampai di situ, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kejadian pemugaran atau pembangunan kembali Ka'bah. Yang pertama, meskipun orang-orang Quraisy mereka berada pada zaman jahiliyah, banyak pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Mereka juga jatuh kepada perbuatan kemaksiatan. Ada di antara mereka yang melakukan perbuatan zina, ya, ada yang melakukan riba, ada yang berbuat kezaliman. Tapi mereka paham, ya, kalau ingin membangun masjid, ingin membangun tempat ibadah, itu tidak boleh menggunakan harta yang haram. Karena harta yang haram itu kehinaan, ya. Maka mereka tidak memasukkan harta hasil dari kemaksiatan, harta hasil dari riba, atau menzalimi orang lain. Mereka benar-benar murni harta yang halal, harta dari perniagaan, harta dari warisan atau apapun yang halal. Yang syubhat mereka nggak mau, apalagi yang haram. Nah, ironisnya, ya, kalau masyarakat jahiliyah yang masih banyak pelanggarannya, mereka belum mengenal Islam, itu mereka begitu perhatian dengan menjauhi harta yang diharamkan. Maka ya, di zaman sekarang ini kita sering melihat fenomena ada orang yang bersedekah tapi dengan harta yang haram, dengan harta yang subhat, itu ya, yang tidak jelas. Ya, bahkan ada yang membangun masjid, nyumbang masjid, tapi hasil dari memeras orang lain, ya, tapi dari hasil harta atau dari harta hasil korupsi, gitu. Dan berarti masyarakat jahiliyah zaman dahulu juga mengetahui bahwa harta riba itu adalah harta yang buruk, harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang nggak ngerti tentang masalah riba. Bahkan mereka menganggap kerja di institusi-institusi ribawi, bank-bank ribawi itu malah dianggap sebuah keberhasilan, kesuksesan tingkat tinggi. Padahal harta yang dihasilkan itu adalah harta yang buruk, ya, yang sangat tidak layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita kalah dengan masyarakat jahiliyah. Bukankah kita sudah mengerti Islam, ya? Atau mungkin kita kurang belajar Islam, gitu ya, sehingga kita tidak tahu. Nah, kemudian berarti ini juga menunjukkan bahwa Ka'bah itu memang pernah mengalami renovasi, pernah mengalami pemugaran, dan di dalam sejarah memang Ka'bah ini dipugar beberapa kali. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW itu terjadi seperti tadi kita ceritakan. Ya, lantas kemudian pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, pernah terjadi di zaman Abdullah ibnu Zubair. Ya, dan beberapa kali, gitu ya, beberapa kali terjadi pemugaran biasanya dikarenakan adanya musibah yang terjadi atau mereka ingin mengembalikan bangunan seperti di zaman Nabi Ismail, atau ada yang seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pernah terjadi Ka'bah itu, ya. Tetapi para ulama mengatakan janganlah kita berlebihan di dalam memugar Ka'bah, sehingga kalau dibugar, dirubah-rubah, nanti khawatir kesakaralannya, kesuciannya itu menjadi berkurang karena manusia sering merubah-rubah bentuknya, gitu ya. Maka dimakruhkan, ya, gitu ya, dimakruhkan untuk memperbanyak renovasi atau pemugaran Ka'bah, gitu ya. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kejadian ini, ya, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lainnya adalah, ya, ketika Nabi menyelesaikan permasalahan perselisihan tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah, nah, maka orang-orang ridho dengan Nabi. Mereka kenal semua track record, rekam jejak Nabi Muhammad SAW. Dan pengenalan mereka ini tidak mungkin, ya, kalau saja Nabi tidak bergaul. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW sejak beliau muda, bahkan sejak beliau kecil, itu sudah bergaul dengan masyarakat, memberikan kemanfaatan, minimal beliau tidak mengganggu orang lain,
ya, beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia sehingga dikenal, ya, rekam jejaknya bagus, ya. Begitu nampak Nabi Muhammad yang masuk pertama kali di pintu Masjidil Haram, maka mereka mengatakan, ini orang yang kami ridhoi, ini orang yang kami kenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Maka solusinya kami percaya juga. Nah, jadi bagi kita, ya, anak-anak muda yang sudah mengenal sedikit banyak tentang Islam, tentang dakwah, ya, maka pergaulilah masyarakat dengan akhlak mulia, dengan cara mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, ya. Dan itu akan bermanfaat tentu saja masyarakat, ya. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat, kisah Nabi Muhammad SAW yang disarankan oleh pamannya untuk membuka sarung beliau, ya, pakaian beliau yang bagian luar, lantas kemudian Nabi coba untuk mengikutinya, tapi kemudian terjatuh, ya. Ketika membuka sarungnya, membuka pakaian luarnya, akan tersingkap auratnya, ya, sehingga berkurang kemuliaannya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga agar itu tidak terjadi. Maka, ya, dari peristiwa ini kita sudah belajar bagaimana Allah menjaga nabinya dari perbuatan yang bisa mengurangi kehormatan dan kemuliaan beliau. Di antaranya adalah tersingkapnya aurat beliau, ya, dan itu tidak terjadi, gitu ya. Termasuk dalam peristiwa pemugaran Ka'bah ini, begitu beliau buka, lantas beliau jatuh, tersungkur, ya, sehingga beliau kemudian menggunakan kembali sarung atau baju luarnya, ya. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW, selain beliau ini sosok yang dapat dipercaya, ya, sosok yang amanah, beliau juga adalah sosok yang cerdas, ya, dan kemudian bijaksana. Hal itu terlihat dari Nabi mengambil solusi walaupun beliau sudah dipercayai apapun solusi yang akan diberikan, ya, untuk mengatasi perselisihan akibat meletakkan Hajar Aswad di dindingnya itu, ya. Tapi kemudian beliau mengambil solusi agar setiap kabilah, setiap suku ikut serta, ya, di dalam pembangunan Ka'bah, yaitu beliau meletakkan kain, lantas setiap kabilah memegang ujung kain tersebut dan meletakkan bersama-sama. Ini suatu ide yang brilian, ide yang membuat orang-orang itu ridho, ya, dan mereka kemudian bisa bersatu karena itu semua. Sungguh suatu tindakan yang luar biasa. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pemugaran kembali Ka'bah, pembangunan Ka'bah, karena Ka'bah sebelumnya pernah rusak karena bencana alam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah ini dengan tema turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were on